Baik, kita masih di surat Yunus. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu takhadallahu walada. Subhanah. Huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ayat ini menjelaskan tentang adanya hamba-hamba yang melanggar Allah, berdusta atas nama Allah. Mereka seolah-olah percaya adanya Tuhan Allah, akan tapi telah memberikan sifat kepada Allah dengan sifat-sifat yang bertentangan dengan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, atau bertentangan dengan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka mengatakan, ittakhadallahu walada. Allah telah menjadikan makhluknya anak. Ini perkataan aneh sebetulnya. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dan Allah tidak memerlukan dengan apapun. Bagaimana Allah telah menjadikan. Kalau masalah ittakhadallahu waladan, menjadikan sesuatu atau apapun itu anak, ini seolah-olah Allah itu memerlukan kepada mereka. Ini terjadi pada sekelompok orang yang berakidah jauh dari akidah yang diturunkan oleh Allah kepada para anbiya dan mursalin. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengatakan malaikat-malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Menyifati malaikat adalah wanita-wanita yang menjadi anak-anak perempuannya Allah. Itu salah. Malaikat tidak bisa disifati laki-laki, tidak disifati perempuan. Malaikat adalah makhluk mulia Allah. Tidak laki-laki, juga tidak bisa kita sifati perempuan. Kemudian orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Orang Nasrani mengatakan Sayyidina Isa juga demikian. Jadi mereka menuduh Allah telah mengambil selainnya sebagai anaknya. Subhanah, maha suci Allah. Itu semua tidak pernah ada. Tidak ada. Allah tidak memerlukan kepada apapun. Wal ghaniyyu, karena Allah yang maha kaya. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yamtahid walad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga Allah tidak mengambil apapun dan siapapun sebagai anak. Maka yang selama ini kita dengar bahasanya Allah punya anak. Bahkan orang Yahudi mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, abnaullahi wa ahibba'uh. Kita anak-anak Tuhan. Kita adalah hamba Allah, bukan anak-anak Tuhan. Hamba Allah yang punya tugas untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Wal ghaniyyu, Allah yang maha kaya, tidak perlu dengan itu semuanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua di langit dan di bumi adalah milik Allah. Artinya apa? Allah tidak memerlukan apapun dan tidak memerlukan siapapun. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In 'indakum min sultanin bihadza. In artinya dia meniadakan nafiyah. In nafi, maksudnya tiadakan, tidaklah. Kalian semuanya tidak punya hujah di dalam hal ini. In indakum ay ma indakum, kalian semuanya tidak punya min sultanin hujjah bihadza.
Omongan-omongan mereka ini adalah omongan yang tidak ada artinya. Nggak bisa diterima. Bualan dari mereka. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian akan berkata atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak tahu, menisbatkan kepada Allah tuh anak-anak Tuhan? Kul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka agar mereka sadar. Kalau mereka mempercayai adanya Tuhan Allah, jangan katakan Tuhan punya anak. Dan jangan katakan malaikat adalah putri-putrinya. Allah Maha Tunggal. Tidak beranak dan tidak beranakkan. Dan tidak mengambil apapun atau siapapun sebagai anak. Kul katakanlah kepada mereka, innalladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba. Mereka yang berdusta atas nama Allah dengan dusta, la yuflihun. Mereka tidak akan beruntung. Artinya mereka disebut dengan orang-orang yang tidak beruntung. Yang mengatakan Tuhan punya anak itu tidak beruntung. Kalau tidak beruntung sengsara di neraka. Mata'un fid dunya, kalaupun mereka diberi oleh Allah yang menyekutukan Allah, yang mengatakan Allah punya anak, atau yang menuhankan selain Allah. Kelompok-kelompok orang ini kalaupun diberi oleh Allah itu hanya di dunia, mata'un fid dunya. Yang mereka dapat hanya mata'un fid dunya. Sebab ada berkata la yuflihun, tidak beruntung. Oh, siapa bilang? Aku kaya raya kok. Aku mengatakan adanya anak, Tuhan punya anak tapi kaya raya, berjaya, sukses, binti saya lah. Ngomong gitu. Kata mata'un fid dunya, itu kan hanya di dunia. Sementara hidupmu ada yang panjang nanti, lebih panjang. Bahkan tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Mata'un fid dunya itu adalah pukulan buat mereka yang mengatakan bahwasanya kami tidak mempercayai agama yang mengatakan Tuhan itu Maha Tunggal, tapi kami nyaman-nyaman kok. Bahkan kemakmuran ada kami, kekayaan ada pada kami. Mereka mengatakan begitu. Dan betul itu. Sehingga merendahkan umat Islam dengan kefakirannya, umat Islam dengan keterbelakangannya, umat Islam dengan segala sifat-sifat negatif. Sekaligus ayat ini adalah untuk peringatan kepada kita agar tidak merasa berkecil hati, merasa sedih di saat menemukan orang kafir, orang yang tidak beriman ternyata hartanya melimpah dan sebagainya. Mata'un fid dunya itu kan kekayaan-kekayaan yang mereka dapat di dunia. Tsumma ilaina marji'uhum, akan tapi mereka semua akan kembali kepada Allah. Cabut nyawa mereka. Apa yang mereka temui, hartanya yang melimpah ditinggal, tidak ada yang dibawa. Karena mereka tidak punya iman kepada Allah, maka tersiksa selama-lamanya, dan saat itulah hari kesengsaraannya. Ilaina marji'um, kepada kamilah mereka akan kembali. Tempat kembali mereka kepada kami. Maksudnya apapun bentuknya, dengan kekayaannya seolah-olah mereka tidak kenal Allah, jauh dari Allah, pada akhirnya nanti akan kembali kepada Allah untuk mendapatkan keadilan dari Allah, mendapatkan siksa dari Allah. Maksud ini kemanapun kau pergi dengan kekayaanmu, tetap akan kembali kepada Allah. Akan bertanggungjawabkan itu semuanya. Tsumma nudhiquhumul adzaba, kemudian kami akan berikan kepada mereka, kami rasakan kepada mereka siksa asyadida yang pedih. Bima kanu yakfurun, atas apa yang mereka telah kufur. Ingkari, kufurkan. Karena kekufuran mereka itulah mereka akan dapatkan siksa. Nah ini orang beriman di saat melihat kejayaan pada orang yang tidak beriman, nggak perlu mengiri dengan hal yang demikian itu. Justru kita harus tahu bahwasanya Allah memberikan kepada kita iman, dan itulah kejayaan dalam keabadian nanti. Maka seorang beriman tidak boleh terkagum-kagum dengan orang di luar Islam, karena kejayaan dalam segi ekonomi, segi dunia, segi mata'un fid dunya. Ini ayat ini Allah turunkan, dan memang kenyataan manusia banyak yang seperti ini. Kita bisa menghormati kepada orang-orang di luar Islam pun yang mereka punya kekayaan, punya kesuksesan. Bahkan menganggap itu sebuah karunia yang luar biasa. Padahal itu adalah bagi mereka adalah beban untuk bisa meluncur ke neraka lebih cepat, lebih dalam lagi.
Yang dengan itulah mereka akan merasakan dari azab al-'adzi asyadid, siksa yang sangat pedih. Nah, inilah yang harus kita jadikan bahan renungan agar kita selalu mensyukuri karunia Allah, kita dipilih oleh Allah menjadi ahli iman. Tidak ada kemuliaan yang sesungguhnya kecuali dengan iman. Maka jangan sampai iman yang ada di hati kita itu tidak kita banggakan. Sehingga ada orang yang katanya mengaku beriman tapi lebih bangga kepada selain Allah, kekayaan, pangkat, tahta. Terbelilah dia. Tapi kalau orang dia menghargai karunia Allah yang namanya iman, dan iman itu dijaga dan tidak ada kemuliaan baginya kecuali dengan keimanan kepada Allah, maka kita lihat dia akan kuat. Enggak bisa dibeli dia. Dia punya wibawa dalam hidupnya. Biarpun secara materi dia tidak memiliki, tapi dia tidak pernah merasa miskin. Karena dia dengan zat yang maha kaya, Allah Jalla Jalaluh. Dan dia tidak pernah merasa lemah karena dia dengan zat yang maha kuat, Allah Jalla Jalaluh. Dan dia tidak pernah merasa khawatir, takut karena dia dengan Allah Jalla Jalaluh. Jadi seperti itu. Makanya orang beriman seharusnya nggak perlu takut lagi. Dan jangan gampang terpesona, terkagum-kagum dengan materi, kekayaan. Itu jatah kok. Jatah di dunia. Kalaupun kita mendapatkan jatah di dunia, hendaknya kita gunakan untuk kebaikan. Kalau harta di tangan orang yang tidak beriman, tidak akan ia bawa. Harta yang tidak digunakan untuk kebaikan, tidak akan dibawa. Biarpun melimpah, akan berakhir bersama kematiannya. Bahkan sebelum mati pun sudah banyak orang dijauhkan dari kekayaannya. Sebelum mati sudah banyak dijauhkan dari kekayaannya. Mulai dari tidak boleh minum es, tidak boleh makan nasi karena ada gula katanya, tidak boleh makan ini. Banyak aturannya padahal masih hidup, dan hartanya dicari dengan jerih susah payah dia mengumpulkan kekayaan. Tetapi yang dimakan hanya itu-itu saja. Itu belum mati, belum lagi nanti setelah meninggal dunia tidak ada yang dibawa kecuali dengan iman. Kemudian setelah itu amal baik yang dilakukan dengan hartanya baru nanti nyampe di akhirat nanti. Ayat selanjutnya. Watlu, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang keras kepala, keras hati, tidak mau segera sadar menerima kebenaran, agar mereka membaca kitab-kitab terdahulu, kisah-kisah Nabi terdahulu. Sebab rata-rata juga mereka punya kisah-kisah Nabi terdahulu. Karena banyak yang disuruh Nabi adalah memang di masyarakat Mekah bukan agama Nasrani dan Yahudi, akan tapi di saat di Madinah ada orang Yahudi dan Nasrani yang mereka punya kisah-kisah Nabi terdahulu. Wadlu alaihim, dan bacakan kepada mereka wahai Muhammad naba'a Nuhin, kisah Nabi Nuh. Naba'a Nuhin, kisah Nabi Nuh. Idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami. Tatkala Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, in kana kabura, jika berat alaikum bagimu, maqami, keberadaanku, wa tadhkiri, dan nasihat-nasihatku kepadamu, bi ayatillahi, dengan firman-firman Allah yang aku bawakan, dengan petunjuk dari Allah yang aku hadirkan. Kabura alaikum maqami. Kalau sudah kamu merasa berat, capek dengan apa yang aku serukan, bosan dengan keberadaanku. Nah ini sangat cocok dengan Nabi Nuh. Umurnya 1000 tahun kurang 50. Kalau ada orang meninggal umur 300 tahun dianggap ya Allah mati muda. Dan generasi orang berakal itu umurnya 20 tahun. Berarti berapa generasi yang ditemui oleh Nabi Nuh itu? Berapa generasi yang ditemui oleh Nabi Nuh? 20 tahun, generasi berakal. Berikutnya. Umurnya panjang. Kalau memang engkau menganggap keberadaanku ini memeratkanmu, nasihatku menyusahkanmu,
Fa'ajmi'u amrakum, sudahlah. Terserah kamu mau apa, bersepakatlah kalian semua. Ajmi'u amrakum, bersepakatlah kalian. Apa yang kau lakukan, makar untuk melawan atau bagaimana, terserah. Usyuraka'akum, dan siapapun yang bisa kau ajak bergabung untuk melawanku, ya silahkan. Tsumma la yakun amrukum alaikum ghammah. Dan hendaknya permasalahan ini diantara kalian tidak boleh sembunyi. Maksudnya sudahlah, tidak ada masalah. Ente bahas, ente diskusikan, ente kemudian kamu melawan kami, tumakdu ilayya. Kemudian setelah itu serang kami, laksanakan apa yang kamu inginkan untukku. Wala tundiru, tidak usah lama-lama deh. Kalau pengennya apa kamu itu? Dan Nabi Nuh itu yang mengatakan la tadar. Sampai Nabi Nuh mengatakan, ya Allah jangan kau sisakan deh ini orang-orang begini nih. Nabi Nuh begitu, la tadar. Ya Allah jangan tinggalkan ini. Dan memang Allah buat seperti itu Nabi Nuh. Kalau baginda Nabi minta, ya Allah beri kesempatan, beri kesempatan. Kalau Nabi Nuh ya sudah, ente mau apa? Kalian merasa tidak nyaman dengan dakwah saya, dengan keberadaan saya, terus ente mau apa ente? Ente kumpul, musyawarah, mau ngelawan saya, terserah, ayo. Tidak usah lama-lama, ngapain tunggu besok? Sekarang juga boleh. Nah ini, dakwah dengan semacam ini, bisa saja, makanya dakwah, asal dakwah Nabi jelas ada. Cuman kadang kita harus mengambil caranya Nabi Nuh. Kadang kita perlu mengambil caranya Nabi Musa. Perlu mengambil caranya Nabi Isa. Kadang-kadang semacam itu. Cuman ada dasarnya Nabi. Karena Nabi Muhammad itu adalah dakwahnya itu dengan Allah beri kepada Nabi Muhammad segala sesuatu kebaikan-kebaikan yang ada pada Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi kisah yang terjadi kepada Nabi Nuh pun bisa diberlakukan pada zaman ini. Bukan berarti artinya ya putus asa berdakwah, sudahlah kalau dia nggak mau ternyata mau ngelawan saya, ya nggak begitu. Maksudnya dari sisi bahwasanya seorang juru dakwah itu harus punya keyakinan yang kuat bahwasanya Allah membelanya, nggak pernah takut dengan apapun yang akan terjadi kepadanya yang dilakukan oleh orang-orang yang saat ini bermusuhan dengan Allah. Nah, ini seharusnya. Ini dari sisi ini, bukan dari sisi kita putus asa. Sudah nggak mau, ya sudah lah, mau perang sama saya. Oh enggak, dakwah begitu ya nggak sampai. Ini kisah Nabi Nuh. Dari sisi kita bisa ambil dari sisi bahwasanya ketambahan keberanian Nabi Nuh. Sudah nggak peduli, karena dia dengan Allah. Beliau dengan Allah, yakin dengan Allah. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah dengan Allah, kekuatan dari Allah. Ma fa'ajmi'u amrakum. Ente kumpulin terserah. Bagiku hanya menyampaikan saja. Ente suka tidak suka. Fa in tawallaitum, kalau kamu ternyata berpaling dan enggak mau aku ajak kepada kebaikan, ya urusanmu. Fama sa'altukum min ajrin, fama sa'altukum min ajrin. Aku tidak minta balasan dari kamu. Aku minta duit kepada kalian semuanya. Balasanku hanya dari Allah. In ajra illa 'ala Allah. In ajriya illa 'ala Allahi, dan pahalaku hanya dari Allah. Umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah menerima wahyu, menerima petua, menerima perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, maka siapapun yang berdakwah itu memang harus berbekal itu tadi, keyakinan bahwasanya Allah yang membantunya. Biarpun kita tidak harus mengucapkan ayo kalau berani dengan saya, enggak begitu, tidak indah. Akan tapi bahwasanya enggak boleh merasa takut. Ada mau dakwah, mau jadi ustadz, pergi ke sebuah tempat takut makannya apa, enggak boleh. Takut bagaimana keamanannya, takut. Memang memperhitungkan, strategi juga penting. Memperhitungkan tentang bagaimana keadaan, tapi tidak boleh kita merasa nanti takut, seolah-olah tidak punya Allah.
Nah, kemenangan akan Allah berikan kepada siapa? Yang serius dengan Allah. Ada orang berjaya, saya sudah berjuang kok tidak segera ditolong oleh Allah. Ada dua kemungkinan. Karena Allah ingin menyiapkan pahala yang besar nanti di akhirat. Tapi bisa jadi karena memang unsur-unsur kemenangan ini belum kita ambil, sebab-sebab kemenangan. Yaitu adalah pasrah kepada Allah, yakin kepada Allah, dan karena Allah. Sehingga kalau perjuangan kita tidak dengan Allah, maka susah mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebab yang akan ditolong oleh Allah adalah orang yang menolong karena Allah, untuk Allah. In tansurullah yansurkum. Maka seorang hamba di saat ingin berjuang, berdakwah di jalan Allah, hendaknya punya keyakinan kuat bahwasanya Allah lah yang mencukupinya. Allah yang menjaganya. Allah yang melindunginya. Dan Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Ini yang harus ada di dalam hati seorang pejuang. Sehingga seolah-olah mengatakan seperti Nabi Nuh tadi, ente mau apa terserah, aku tidak pernah takut. Dan harus berani mengatakan, aku tidak mengharap balasan darimu. Ini dakwah kepada orang yang sudah menerima atau belum? Pahalaku hanya dari Allah. Ini harus diasah juga ini, juru dakwah ini. Jangan mengharap pemberian dari orang yang didakwai. Kalau sudah di dalam hatinya ada Allah, kenal Allah dengan sesungguhnya. Kenal karunia Allah, pahala dari Allah, dan seterusnya. Ketulusannya ada di dalam hatinya. Maka berdakwah akan berjalan dengan baik. Tanpa pamrih. Dan jalannya lurus. Tapi kalau bukan karena Allah, dia akan terbeli, lihat. Musim politik gini ikut begini, musim begini ikut gini, musim gitu ikut gitu. Nggak ada istiqomah. Dan harus berani berkata, in ajriya illa Allah. Yang memberi pahala gaji adalah Allah. Aku tidak minta beri dari masyarakat. Ini yang harus dihadirkan para juru dakwah ini. Kalau jahidu nabi amwali ma'ufusim, ada orang berjihad dengan harta dan jiwa. Harus begitu hendaknya. Sebagai seorang juru dakwah ustadz, kalau bisa dia berjuang dengan hartanya dan tenaganya juga, dengan nyawanya juga, begitu. Adanya in ajriya illa Allah, bukan ijra illa alaikum, bukan. In ajriya illa Allah. Pahalaku ya dari Allah, gajiku dari Allah, sudah. Allah indah. Dia kenal Allah. Pahala dari Allah. Kalau orang kenal Allah itu kebayang pahala itu bukan seperti gaji biarpun jutaan puluhan juta, kenal Allah. Maka ini ketulusan di dalam berdakwah ini menjadikan perjalanan dakwah itu akan menjadi lurus dan benar, bisa sampai kepada tujuan. Nah ini harus berani mengatakan seperti in ajriya illa 'ala Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin fakadzabuhu. Memang dalam dakwah itu semacam itu, ada yang tidak bisa menerima. Fakadzabuhu. Kaumnya Nabi Nuh itu mendustakannya Nabi Nuh. Nah ini. Mendustakan, tidak mau menerima, dikasih nasihat. Tapi karena keyakinan Nabi Nuh bahwasanya Allah yang mengutusnya dan pertolongan pasti Allah berikan, fanajjainahu. Allah selamatkan Nabi Nuh. Ini loh yang harus kita yakini, bahwa selagi kita benar di dalam menjalankan tugas, niscaya akan ada pertolongan dari Allah. Allah akan menyelamatkan kita, fanajjainahu wa man ma'ahu. Bukan saja yang diselamatkan Nabi Nuh saja, akan tapi siapapun yang bersamanya. Fil fulki, di sebuah perahu, wa ja'alnahum khalaifa. Dan kami telah menjadikan mereka penerus-penerus dari pendahulu-pendahulunya. Wa aghraqnal ladzina kadzdzabu bi ayatina, dan telah kami tenggelamkan mereka yang berdusta, mendustakan tentang firman Allah, tentang ayat-ayat Allah, yang enggak bisa menerima kebenaran, mendustakan, ditenggelamkan oleh Allah. Fangdur, lihatlah oleh kalian semuanya. Pelajaran buat kalian semuanya kisah-kisah Nabi terdahulu itu. Dan kisah umat Nabi terdahulu. Fandur kaifa kana akibatul mundharin. Akibatul mundharin. Lihat itu akibat daripada orang yang telah diberi peringatan tapi tidak pernah mau mendengar.
Mungdharnya diberi peringatan. Diberi peringatan tidak mendengar. Dihukum oleh Allah. Kalau hukuman di dunia ini akan ada hitungannya menjadi ringan, hukuman di akhirat. Yang menyeramkan adalah kalau hukuman itu di akhirat. Di alam barzah kita dikagetkan dengan siksa di alam barzah. Belum lagi perjalanan di padang mahsyar yang merepotkan, Shirathul Mustaqim, berkelantungan hingga masuk neraka jahanam. Fanzur kaifa kana aqibatul mundharin. Lihatlah. Ini kita suruh melihat, belajar. Kalau kita masih membangkang kepada Allah, jangan-jangan diberi musibah oleh Allah. Maka dekatlah dengan agama, dekat dengan Nabi. Maka akan diselamatkan kita bersama Nabi. Siapapun yang dengan Nabi dan bersama Nabi akan diselamatkan. Tapi membangkang, tidak mau patuh, tidak mau mendengar, melanggar syariat dan seterusnya, maka itu adalah orang yang diberi ingzar, peringatan tapi enggak ngedenger, enggak mau ngikuti. Maka undur kaifa kana akibatul mungdharin. Lihat akibat orang-orang yang tidak mau mendengar itu. Diberi nasihat enggak mau mendengar, diberi petuah enggak mau mendengar. Nah, ini bab masalah mendengar ini unik juga. Orang bisa mendengar dengan akalnya, dengan telinganya, dia faham, tapi ternyata belum tentu dia bisa mengikutinya. Maka yang perlu kita asah di balik ingzar dari Allah adalah kesadaran kita. Maka ciri yang paling istimewa di saat kita mendapatkan ingzar, ciri orang itu bakal selamat. Ingzar itu kalau dalam sebuah perusahaan itu ada alarm gitu loh, peringatan. Kalau kita di sebuah tempat ada alarm berbunyi, yang paling selamat siapa? Yang merasa diingatkan oleh alarm. Maka dia segera lari, nggak kena bakar dia. Tapi kalau dia bengong saja, oh paling itu alarm buat di kamar sana saja deh. Kebakaran dia. Maka merasakan dirinya mendapatkan ingzar ini penting. Maka di saat kita mendengar kebenaran dengan telinga kita, bahkan akal kita pun paham sebuah kebenaran, itu tidak banyak artinya kecuali kita merasa menjadi seorang yang membutuhkan, memerlukan hal tersebut. Merasa bahwa ingzar itu adalah untuk kita. Ini kadang kita punya masalah dengan diri kita sendiri. Kalau dengar ilmu bukan untuk kita, kebayang orang lain yang harus kita salahkan. Sehingga kita berbicara tentang sebuah kebenaran pun bukan untuk kita. Sehingga berbicara nuruti hawa nafsu. Sehingga hanya untuk menilai orang. Dan akhir ini yang terjadi. Bicara tentang akhir zaman ini, bicara tentang sebuah kebenaran. Ternyata kebenaran diangkat bukan untuk dia baik. Akan tapi kalimatu haqqin nurida bihal batilu. Dia menghendaki kebatilan terjadi pada orang. Untuk mencaci orang. Padahal kalimatnya benar. Punya tujuan enggak benar. Maka dari diri gitu, insyaf di dalam hatinya, yang merasa dirinya adalah orang yang paling memerlukan dengan ingzar tersebut. Dan yang diingzar adalah, yang diberi peringatan adalah dirinya, maka dia akan selamat. Maka jangan biasa kalau kita mendengar petuah itu kebayang orang lain di mata dan telinga kita, di mata dan pikiran kita. Kita harus tahu bahwasanya itu adalah untuk kita. Maka belajarlah. Mundur fangdur kaifa kana akibatul mundharin. Akibat orang-orang yang diberi peringatan akan tapi tidak menyadari itu peringatan untuknya, dia terlena, maka dia terbawa arus bencana tersebut, musibah tersebut, di dalam kekafiran, di dalam kehinaan, di dalam murka kepada Allah. Maka akhirnya nanti di akhirat mereka akan dapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu insyaallah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.